Kenapa orang percaya masih bisa jatuh dalam dosa? Karena sudut pandangnya tidak berubah. Roma 6 ayat 11 ngajarin kita bagaimana kita harus ngelihat hidup kita. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11 ngajarin kita bahwa kita harus mengubah sudut pandang kita tentang hidup kita sendiri. Tanpa mengubah cara pandang kita tentang hidup kita nggak akan pernah menang mengatasi dosa. Kita harus ngelihat hidup kita gini, kita udah selesai sama dosa. Kita sudah mati bagi dosa. Kita hidup bagi Allah. Makanya waktu kita doa, kita datang sama Tuhan, kita bilang gini, Lord, I live for you alone. Aku hidup hanya bagimu Tuhan. Saya kasih perumpamaan gini, kalau kita bisa ngelihat bahwa untuk sehat, umur panjang, kita perlu olahraga dan jaga makan. Saya percaya kita akan memaksa tubuh kita, melatih tubuh kita untuk mau olahraga. Walaupun kita nggak suka. Kita akan mendisiplin diri kita untuk jaga makan, walaupun kita suka makan. Yang perlu berubah adalah sudut pandang. Bagaimana kita memandang hidup kita. Kalau kita bisa belajar mengubah cara pandang kita, hidup kita akan berubah. Ketika kita punya konflik sama pasangan, tentu kalau kita ngelihat dari sudut pandang kita sendiri, pasangan kita salah. Ketika kita konflik sama suami, kita akan melihat bahwa suami kita yang salah. Suami kita egois, suami kita keras kepala, suami kita nggak peduli, nggak perhatian, ngambil keputusan sendiri, nggak pernah ajak diskusi, lebih banyak waktu buat orang lain daripada buat kita. Kita selalu menyerang pasangan kita dengan sudut pandang kita. Ingat, dari sudut pandang kita yang benar, orang lain salah. Tapi mari belajar melihat dari sudut pandang pasangan kita. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Kita itu seperti apa sih? Kalau kita bisa ngelihat kita seperti apa dari sudut pandang pasangan kita akan ngerti apa yang kita perlu perbaiki. Tapi selama kita hanya melihat masalah itu dari sudut pandang kita akan nuntut orang lain yang berubah, kita yang nuntut orang lain untuk minta maaf, kita akan nuntut orang lain yang memperbaiki hubungan, sedangkan kita sendiri benar. Satu kali Tuhan mengajar saya begini, saya dan suami mengalami gesekan, konflik, selalu ada dalam hubungan, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan ngajarin saya untuk belajar melihat seorang Henny Kristianus dari sudut pandang suami saya, Pastor Yohanes Kristianus. Seorang Henny itu kayak apa sih? Tiba-tiba Roh Kudus kayak kasih pengertian. Seorang Henny di mata Jojo, istri yang keras kepala, susah diajak bicara, diajak diskusi, marah, gak gampang untuk diajak tukar pikiran. Mungkin pandangan suami saya terhadap saya seperti itu. Sulit ditundukkan. Saya coba ngelihat diri saya di mata suami saya. Dan kemudian saya ngebayangin gini, pasti Jojo tuh berharap seorang Henny tuh lemah lembut. Pasti seorang Jojo tuh berharap punya istri yang pengertian, yang bisa mau dengar dan ngertiin. Punya istri yang lebih sabar. Saya ngebayangin seandainya Jojo punya istri yang lemah lembut dan nurut, pasti semuanya lebih mudah bagi Jojo. Ketika saya diajarin Tuhan untuk ngelihat diri saya melalui sudut pandang suami saya mulai lunak. Saya mulai berpikir, apa yang saya harus lakukan? Bukannya apa yang Jojo harus lakukan untuk saya. Ketika kita melihat masalah itu dari sudut pandang kita akan menuntut, kita akan minta pasangan kita ngerti kita. Kita akan minta pasangan kita yang berubah. Kita akan minta pasangan kita yang minta maaf. Tapi ketika kita belajar melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang pasangan kita akan mulai berpikir apa yang salah dengan kita dan apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi konflik dalam hubungan, kita harus berhenti saling menyalahkan. Nggak akan ada habisnya, nggak akan ada damainya. Setiap berkomunikasi, pasti kita akan mulai bertengkar dan nggak ada selesainya. Mari berhenti saling menyalahkan dan bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sendiri sudah jadi teladan? Apakah hidup saya sudah membawa keharuman pengenalan akan Kristus? Saya selalu percaya bahwa hidup kita harus jadi berkat. Hidup saya harus jadi teladan, hidup saya harus jadi kesaksian. Bukan berarti saya nggak pernah bikin salah, tapi saya berusaha untuk jadi lebih baik.